buat ini Pak, kejutan Pak. Oh iya, saya kasih dulu. Oke, sip. Thank you Pak. Halo teman-teman, welcome back to Lolas Channel. Jadi di video kali ini aku mau pergi nanti sama Mami Linda untuk merayakan hari ulang tahunnya Mami. Jadi sebenarnya hari ulang tahunnya sendiri sih udah lewat ya, tepatnya di minggu lalu teman-teman. Jadi waktu itu kan kita waktu pas Mami ulang tahun itu kan bertepatan sama kita tuh lagi pergi staycation gitu di Sentul. Jadi belum sempet ada perayaan bersamanya gitu. Jadi bahkan hadiah pun aja aku belum beli. Jadi kemarin itu tuh aku udah sempet pergi sih untuk nyari hadiah. Jadi aku pergi ke store-nya Marhenji. Bener gak ya nyebutnya? Marhenji kan? Jadi aku pergi ke store-nya store-nya Marhenji, itu ada di Peak. Jadi aku pergi ke sana, sempat lihat sih kayak websitenya gitu, lihat-lihat tasnya kayaknya lucu-lucu juga gitu. Jadi aku kepikiran kayak menarik juga nih kalau misalnya bisa lihat ke sana, siapa tahu ada yang cocok dan nanti mungkin bisa kita beli gitu. Nah kemarin waktu pas kita pergi ke Peak, aku udah sempat coba iseng-iseng bikin video, jadi kita sama-sama lihat ya. Nah akhirnya kemarin udah pilih salah satu tasnya teman-teman, jadi cukup banyak pilihan sih sebenarnya. Dari yang website aku lihat kelihatannya besar, pas lihat ke sana kok ternyata kecil gitu. Tadi tuh kepikiran pengen carinya kayak tas kerja gitu, cuman kayak agak susah ya nyarinya ya, size-nya kayak nggak ada yang terlalu pas gitu loh. Jadi akhirnya aku belinya tas yang kecil aja. Aku pikir ini, soalnya ini modelnya juga lucu, terus belum punya juga yang pasti Mami Linda model yang seperti ini. Jadi aku pikir kayaknya ya biar banyak modelnya aja gitu kan, karena kan yang modelnya klasik kotak biasa ada yang ukurannya lebih besar juga ada. Nah ini modelnya tuh agak lucu gitu, kayak agak bulat. Waktu pas pertama kali aku ngeliat ini tuh kayak ini cocok deh gitu. Ini dia. Jadi kalau kalian pergi ke, jadi tuh ini tuh kalau nggak salah nama tipenya itu tuh Marhenji yang Rowa kalau nggak salah yang Rowa. Aku sempat lihat di website sih, terusnya dia tuh ada 3 warna, hitam, brown, sama hijau. Cuman waktu pas kemarin yang hitam nggak ada, jadi pilihannya cuma ada yang hijau atau coklat. Kayaknya sih bagusan yang coklat ya, jadi aku pilih yang coklat. Tada, ini dia, lucu kan? Tasnya, masukin dulu. Nah ini dia tasnya teman-teman. Lucu ya? Jadi tuh bisa dipakai kayak begini. Aku lihat sih kalau di website-nya mungkin tangannya gede kan ya. Kalau tangannya kecil tuh bisa masuk begini gitu. Cuman aku sih nggak muat. Jadi bisa dipakai begini. Ada selempangan juga. Ada ada talinya juga. Bagus sih. Aku suka sih pas ngeliat ini tuh kayak langsung tertariknya sama yang ini justru gitu. Jadi akhirnya ya udah beli yang ini. Karena kebetulan juga brand yang Marhenji ini Mami Linda belum punya gitu. Jadi aku pikir ya boleh lah ya, biar masing-masing brand punya at least satu koleksinya gitu. Biar nambah-nambahin koleksinya, karena kan di atas yang Furla udah ada, Issey-Miyake juga udah ada, terus apa lagi Longchamp atau apa, Longchamp tuh udah ada. Ini tas Marhenji pertama yang Mami Linda punya dan jadi hadiah. Kan udah janjian mau pergi makan, terus tadi Mami Linda tuh bilang jangan lupa bawain tas aku ya. Nah kan kepikiran pas banget nih, jadi yang dikasih justru malah tas baru. Jadi aku nanti akan bawa tas ini untuk dikasih biar dia bisa pakai hari ini. Terus karena dia dari kantor, jadi aku tuh pikir tadi mau sekalian bawain baju kan. Sebenarnya baju yang ini tuh cocok banget sih. Tuh kan warnanya kayak kawin gitu loh teman-teman. Ya gak sih? Kayak ini beige gitu, terus ini brown gitu kan, kayaknya mantul gitu. Cuman kata dia jangan pakai yang warna ini karena tembus katanya. Jadi ya udahlah ya, mungkin yang hitam aja. Ya masih oke sih.
Sebenarnya aku lebih suka yang beige tadi sih dibandingin yang hitam ini, cuman bawa dua-duanya aja lah, biar nanti dia yang pilih. Oke, oh ya terus aku tuh sebenarnya kepikiran pengen ngasih ini juga. Jadi tuh sebenarnya hadiahnya selain tas ini, aku tuh beli satu kayak apa sih, MagSafe gitu loh teman-teman. Jadi kan iPhone kan punya aksesoris yang charger di belakang itu kan, MagSafe itu. Nah aku tuh udah beli, cuman dari kemarin tuh barangnya kagak nyampe-nyampe gitu. Terus ini akhirnya yang nyampe malah casingnya dulu. Ini casingnya sih udah sampai. Jadi kan perlu casingnya kan ya supaya magnetnya lebih nempel lagi gitu. Jadi casingnya udah nyampe. Powerbank yang belum nyampe. Sampai per hari ini tuh statusnya masih dalam perjalanan terus. Tadi tuh aku pikir mau aku masukin kan ke dalam. Jadi pas di dalam tuh udah ada MagSafe-nya sama udah ada casingnya gitu. Cuman sepertinya yang casingnya, sepertinya MagSafe-nya nanti menyusul. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita siap-siap. Let's go. Sudah jam 2:30. Oke teman-teman, ini aku sekarang udah di jalan. Kita mau menuju ke tempat kerjanya Mami Linda. Jadi ini dia, aku sudah siapin hadiahnya. Jadi nanti aku akan drop ke sana. Jadi tuh memang biasanya tuh setiap hari Jumat itu kita tuh sering pergi berdua teman-teman. Jadi nggak harus makan di restoran sih ya. Kadang cuma jalan-jalan, kadang cuma nyemil doang, kadang cuma ngopi doang. Kadang pun nggak jajan atau nggak ngopi gitu. Kadang-kadang cuma jalan-jalan aja udah gitu berdua. Paling dari sekitar mungkin dari jam 5 sampai jam 7 gitu teman-teman. Habis itu baru pulang ke rumah. Kadang-kadang pun juga suka nggak harus makan di restoran juga. Kadang-kadang pun juga kita suka makan di Permata Mubarok. Nah, itu paling mantap tuh. Atau kadang-kadang juga suka cuman kerimbat doang. Itu juga enak banget tuh teman-teman. Bisa sampai tidur-tidur kadang-kadang kalau kerimbat. Saking enaknya dipijit-pijit. Jadi memang biasanya tuh di setiap hari Jumat kita selalu pergi berdua. Dan anak-anak tuh biasanya memang kalau hari Jumat itu Loy sama Lana itu tuh dari pulang sekolah tuh udah langsung stay di rumah poponya gitu. Jadi nanti malam baru kita jemput. Jadi memang memanfaatkan waktu sisa ini tuh ya untuk pergi berdua teman-teman. Jadi aku tuh pernah dengar ada satu kalimat yang bilang bedanya pacaran sama menikah tuh sebenarnya nggak terlalu jauh beda teman-teman. Paling bedanya cuma tinggal bareng aja kan setelah menikah gitu. Tapi yang membedakan itu tuh setelah punya anak. Nah ketika sudah punya anak, peran suami dan si istri ini tuh berubah menjadi ayah dan ibu gitu. Nah katanya sih akhirnya seringkali tuh suka lupa gitu sama peran si suami dan si istrinya. Lebih banyak memakai peran ayah dan ibunya. Apa-apa buat anak, kerja buat anak, ada waktu buat anak. Selalu fokusnya tuh ke anak dan lupa gitu bahwa sebenarnya kan kita juga sebelumnya suami dan istri gitu kan. Kita perlu juga waktu berdua. Ketika ngomong seperti ini aku bukannya udah ahli banget di bidang ini ya teman-teman. Aku juga masih belajar gitu. Belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi ayah yang baik, ya, orang tua yang baik gitu. Cuman ya ketika mendengar statement ini aku pikir kayak masuk akal juga sih teman-teman gitu, karena di dalam rutinitas kita sehari-hari sebagai orang tua ya kita perlu juga gitu kan menjalin relasi berdua. Jadi itu yang coba kita terapin di setiap hari Jumat gitu. Sempat diskusi di dalam beberapa kali trip liburan kita, aku tuh pernah bilang kalau misalnya waktu durasi liburannya cukup panjang, aku tuh sempat kepikiran kayak dibagi 2 kali liburan gitu teman-teman. Jadi ada liburan yang khusus kita berdua pergi tanpa anak-anak, kemudian nanti sisa waktu liburannya dipakai untuk liburan bareng anak-anak, bayang ya. Jadi misalnya liburannya 2 minggu, mungkin seminggu pertama ya kita pergi berdua aja gitu. Kayak dulu kan kita pernah tuh pergi ke Bali berdua. Jadi ya udah, nyewa motor, pergi pagi, pulang malam gitu. Ya bisa kayak orang pacaran gitu loh teman-teman. Bisa kayak jadi suami dan istri tanpa pusingin dalam tanda kutip ya, tanpa mikirin anak harus tidur, terusnya anak harus makan, ada tidur siang gitu-gitu loh. Nah, tapi habis itu setelah kita pulang dari Bali waktu itu kan masih ada sisa waktu liburan tuh mungkin sekitar 4-5 hari lagi. Nah kita pergi dah tuh sama anak-anak, liburannya dibagi dalam 2 sesi. Itu menurut aku cukup menarik sih, dan saat itu tuh jadi akhirnya tuh kayak semuanya dapat liburan gitu. Karena kan kalau liburan sama anak-anak aku ngerasa frekuensinya agak beda gitu ya. Mereka tuh kayaknya happy hanya dengan stay di hotel, sarapan gitu, kamar yang selalu nyala AC-nya, habis itu berenang, kalau bisa sehari bisa berenang 2 kali gitu, dan nggak usah kemana-mana deh gitu, nggak usah macet-macetan, nggak usah cari makanan street food di mana-mana gitu kan. Mereka tuh kayaknya udah happy hanya cukup stay di hotel aja gitu. Sedangkan kalau kita yang namanya udah nyampe kota orang, kita kan pengennya celamitan gitu ya, nyobain makanan ini, nyobain makanan itu, bahkan makanan-makanan yang viral, kafe yang viral, rata-rata pasti rame gitu kan.
akhirnya kitanya nungguinnya juga, ya kita juga udah capek nunggu, capek nyetir, mungkin macet, anak-anak juga udah nggak betah gitu, karena ya dia pengennya nyantai aja gitu di kamar gitu, nyalain AC, berenang gitu kan. Jadi beda frekuensi. Jadi kalau memang waktunya ada, dipisah jauh lebih baik sih menurut aku ya. Oke, sekarang ini sekarang sudah jam 3 lewat, jam 4 sih Mami bubar, jadi masih cukup panjang waktunya. Oke, nanti kita mau pergi makan ke daerah Peak mungkin, mau cobain steak di sana. Semoga nggak rame, karena aku belum booking. Oke, let's go. Buat ini Pak, kejutan Pak. Oh. Iya. Oke, sip. Thank you Pak. Masih nunggu nih sekitar 20 menit lagi, jadi ngeliat biji salak langsung kepengen. Aku tuh kalau lagi pas bulan-bulan puasa gini tuh paling nggak bisa tahan liat biji salak. Ini lucu banget lagi, Hello Kitty gini. Oke, kita sekarang sudah sampai di daerah PIK, Pantai Indah Kapuk. Kita mau menuju ke Butler. Ada kan ya? Baru buka kan di sini kan? Atau udah lama ya? Katanya baru buka. Bisa lewat sini ke sih, bisa kan? Bisa ke sana nggak? Lurus bisa kan? Hah? Bisa. Bisa. Iya, jadi aku baru tahu sih ada Butler tuh di Peak, jadi ya udahlah nggak usah jauh-jauh ke BSD kan, kita bisa langsung aja cobain yang di sini. Semoga nggak rame, karena ini masih jam 4:30. Jadi kan kalau mau buka puasa kan masih ada 1,5 jam lagi kan. Iya. Let's go. Tuh kan langsung dibawain tas kan. Ada yang terbawa tas. Woi, gimana coba langsung ke OTD? Bisa. Kamu akhirnya nggak mau diselempang, di gembol aja. Iya. Coba dah. Nah, dia bisa diselipin ke tangan gitu nih. Nah, ya gitu, cuman di fotonya sih begitu. Sesuai selera lah. Oke, ini kita sekarang sudah sampai di apa namanya ini? Golf ya? Iya, golf. Ya Damai Indah Golf apa gitu. Kita mau, jadi tuh di sini ada kayak komplek baru gitu, di belakang tuh ada apa? Lapangan golf. Bukan, driving range ya. Oh iya, nggak. Iya gitulah ya, buat ngegebuk gitu. Jadi ada kayak banyak tempat-tempat baru gitu lah di sini teman-teman. Jadi tuh di sini tuh ada Butler gitu. Jadi kita mau cobain makan yang di sini. Baru buka ya. Kalau dulu tuh bukan dulu. Tempat pertama Butler tuh di Serpong. Iya, BSD. Oke, sekarang kita masuk. Ada toko golf juga. Jual sticknya, bajunya ya. Iya, mau beli gak? Main aja. Kayak salah satu olahraga yang belum pernah aku coba tuh golf. Iya, Golf sama tenis sih. Tenis, iya sih. Iya, itu belum pernah aku coba sama sekali. Guys, tempatnya bagus banget loh. Tuh. Ini nggak tahu nih Davon, kafe deh. Davon, iya ini kayak. Kafe ya? Resto gitu lah. Terus ini kayak kafe atau resto, ada taman gede di sini. Nah, si Butler tuh di sebelah sana. Langitnya juga bagus banget. Ini ada resto Jepang juga. Kenapa? Resto Jepang. Oh iya, ini banyak banget ya. Mantap. Oke, ini dia menunya teman-teman. Jadi ada menu steak, ada side dish, ada appetizer, all day menu. Ini dia, ada coffee, ada tea, ada refresher, dan ada bir. Ada wine juga teman-teman. Yuk, silakan dipilih. Order confirm. Jadi pesannya lewat aplikasi. Jadi kita bisa lihat sih. Bentar. Oh, nggak ada. Totalnya? Ini totalnya. Oh, ringkasannya ada nih. Nggak ada gambarnya sih. Pokoknya kita pesan satu yang Butler Steak Prime US,
Iya. Peruvian baby chicken, creamy spinach, Guinness, beer, sama tea. Iya. Totalnya Sama 500.000. Pas bener. Oke, makanan kita udah datang nih. Jadi kita pesen steak tadi yang butler steak sama chicken, baby chicken. Oh, sama side dish-nya spinach. Oke, mari kita coba. Coba. Ini sih menarik juga nih tampang. Ini sausnya tadi apa? Three peppers. Ini three peppers, ini red wine. Red wine. Oke juga sih tampilannya ya. Mari kita makan. Mari. Dari itu aku waktu pas pesan si spinach itu kayak takut ternyata ini tuh dapat side dish, terus kita pesan side dish lagi. Enggak. Atau enggak ya? Jadi kita pesannya yang medium well. Bukan ya? Medium doang ya? Medium. Golok versi mini ya. Lucu loh, karena makanan pakai golok gini. Ini pakai garam lada nggak Nah, usah ya. oh iya ya. Ada garam sama lada. Gimana bukan? Oh, pakai garam. Mari kita makan. 1, 2, 3, let's go. Empuk ya? Iya. Padahal medium. Iya maksudnya ada di tempat lain medium tapi agak keras. Kadang suka alot kan. Ini tuh empuk banget. Dan kayak udah berasa gitu. Iya. Padahal kita belum pakai sausnya. Oh iya ya, masih ada sausnya. Mantap. Enak juga loh. Enak. Kayak saus red wine. Ini maksudnya si dagingnya sendiri pun udah enak gitu, udah berasa. Iya. Sudah kita cocok pakai yang red wine. Netes. Ini yang saus red wine itu jarang ada ya? Iya, makanya kayak biasa kan mushroom gitu. Iya. Dan menurut aku sih cocok loh. Karena biasanya orang makan daging tuh sama wine gitu. Jadi rasanya tuh nggak terlalu enak gitu. Dan sausnya juga akhirnya kayak ada kecut-kecut gitu kan. Iya, iya. Udah kepotong-potong gitu. Oh, bawahnya ini ada salted mushroom. Untuk kita nggak pesan salted mushroom. Ini dia, Iya, tadi kita sempat galau. Peruvian chicken. Wow. Salted mushroomnya pun, mushroomnya kayak ada 2 macam gitu loh. Enoki sama apa ya ini ya? Mushroom, another mushroom lah. Dicocol pakai black three peppers. Udah langsung masukin ke mulut. Cheers. Cobain. Wow. Kayak ada pedes apa? Iya, kayak ada sodanya. Iya. Ya sih? Belum benar-benar menyatu kali mungkin, tapi enak. Segar lagi, habis makan daging, iya. makan yang segar-segar. Kayak Let's go. Oke, kita sekarang sudah selesai makan. yes. Pas datang tuh kelihatannya kayak sedikit ya, tapi sekarang kenyang sih. Iya, ternyata. Mungkin karena ada es krim. Jadi ditutup dengan es krim, jadi kayak pas lah kan. Iya, aku sih kenyang sih. Pas lah. Tadi pikir mau pesan 1 menu lagi kan, cuman kayaknya untung enggak gitu. Kalau enggak sih pasti kekenyangan. Iya, kekenyangan. Nggak enak juga ya kalau kekenyangan. Iya. Boleh nih dicoba steak butler yang ada di Peak. Kalau kalian pengen cobain makan steak, boleh nih Iya, datang ke boleh. sini. Oke teman-teman, sekarang kita mau pulang. Let's go. Oke teman-teman, ini udah keesokan harinya. Jadi kemarin tuh pulang, nyampe rumah sekitar jam 8 gitu. Habis itu pergi lagi karena harus nemenin saudara beli barang. Jadi sampai rumah sekitar jam 12 teman-teman. Tapi ini juga udah datang, jadi udah lengkap semua hadiahnya dan tadi udah dipakai juga, udah dicoba juga dan berfungsi dengan baik.
Thank you yang sudah temenin kerempongan aku untuk nyiapin hadiah ulang tahun untuk Mami Linda. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.